Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat dosen pengampu Profesor Dr. Apoteker Rosumarni MS. Perkenalkan, saya Galuh Arini, perwakilan dari kelompok 5. Kelompok 5 akan mempresentasikan tema tuberkulosis. Yang anggotanya adalah Farah Ilya Sadiba, Felicia Jessica, Frida Romauli, Galuh Arini saya sendiri, dan Alifa Raspani. Next. Latar belakang. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis ditularkan melalui udara atau droplet saat seseorang pasien TB batuk atau melalui percikan ludah. Secara global, pada tahun 2018 terdapat 11,1 juta kasus insiden tuberkulosis. 8 negara yang menjadi peringkat pertama kejadian TB adalah India 27%, Cina 9%, Indonesia 8%, Filipina 6%, Pakistan 5%, Nigeria 4%, Bangladesh 4%, dan Afrika Selatan 3%. Faktor yang menyebabkan angka kesembuhan pengobatan masih rendah yaitu pasien yang tidak mematuhi ketentuan pengobatan. Oleh karena itu, perlu keterlibatan berbagai pihak dan kerjasama pemerintah dalam rangka eliminasi tuberkulosis. Next. Definisi tuberkulosis. Jadi, tuberkulosis itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam, sehingga sering dikenal dengan basil tahan asam atau BTA. Beberapa kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit tuberkulosis diantaranya orang dengan HIV positif dan penyakit imunokompromis lain, orang yang mengkonsumsi obat imunopresan dalam jangka waktu yang panjang, perokok, konsumsi alkohol tinggi, anak usia di bawah 5 tahun dan lansia, memiliki kontak erat dengan orang dengan penyakit TB aktif yang infeksius, berada di tempat dengan risiko tinggi terinfeksi tuberkulosis, contohnya lembaga permasyarakatan dan fasilitas perawatan jangka panjang. Yang terakhir, petugas kesehatan. Next. Etiologinya, Mycobacterium tuberculosis atau MTB itu merupakan bakteri yang menular melalui rute udara melalui percik renik atau droplet nukleus yang ukurannya kurang dari 5 mikron yang keluar ketika seseorang terinfeksi TB paru atau TB laring batuk, bersin, atau bicara. Percik renik itu yang merupakan partikel kecil berdiameter 1-5 mikrometer dapat menampung 1-5 basil, bersifat sangat infeksius dan dapat bertahan di dalam udara sampai 4 jam. Karena ukurannya yang sangat kecil, percik renik ini memiliki kemampuan mencapai ruang alveolar dalam paru, di mana bakteri tersebut kemudian melakukan replikasi. Penularan TB biasanya terjadi di dalam ruangan yang gelap, dengan minim ventilasi di mana percik renik dapat bertahan di udara dalam waktu yang lebih lama. Pada individu yang sistem imunnya normal, 90% tidak akan berkembang menjadi penyakit TB, dan hanya 10% dari kasus akan menjadi penyakit TB aktif. Next. Untuk patofisiologinya sendiri, setelah inhalasi, nukleus percik renik terbawa menuju percabangan trakea bronkial dan dideposit di dalam bronchiolus respiratorik atau alveolus, di mana nukleus percik renik tersebut akan dicerna oleh makrofag alveolus yang kemudian akan memproduksi sebuah respon non-spesifik terhadap bacillus. Tuberkel bakteri akan tumbuh perlahan dan membelah setiap 23-32 jam sekali di dalam makrofag. Bakteri kemudian akan terus tumbuh dalam 2-12 minggu dan jumlahnya akan mencapai 103-104 yang cukup untuk menimbulkan sebuah respon imun seluler yang dapat dideteksi dalam reaksi pada uji tuberkulin skin test. Bakteri kemudian akan merusak makrofag dan mengeluarkan produk berupa tuberkel bacillus dan kemokin yang kemudian akan menstimulasi respon imun. Sebelum imunitas seluler berkembang, tuberkel bacilli akan menyebar melalui sistem limfatik menuju nodus limfehilus, masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke organ lain. Beberapa organ dan jaringan diketahui memiliki resistensi terhadap replikasi bacilli ini. Sumsum tulang, hepar, dan limfa ditemukan hampir selalu mudah terinfeksi oleh Mycobacterium. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya,
terdapat klasifikasi dari penyakit tuberkulosis. Untuk klasifikasi yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan lokasi anatomis. Yang pertama itu ada TB paru dengan kasus TB yang melibatkan parenkim paru atau tracheobronchial. Lalu yang kedua merupakan TB ekstra paru adalah kasus TB yang melibatkan organ di luar parenkim paru seperti pleura, kelenjar getah bening, abdomen, saluran genitourinaria, kulit, sendi dan tulang, serta suatu otak. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan riwayat pengobatan. Yang pertama itu ada kasus baru di mana pasien yang belum pernah mendapat OAT sebelumnya atau riwayat mendapatkan OAT kurang dari 1 bulan. Untuk yang kedua, kasus dengan riwayat pengobatan, yaitu pasien yang pernah mendapatkan OAT 1 bulan atau lebih. Untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus kambuh, yaitu pasien yang sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan sembuh atau pengobatannya lengkap pada akhir pengobatan dan saat ini ditegakkan diagnosis TB episode kembali. Untuk yang keempat, ada kasus pengobatan setelah gagal, yaitu pasien yang sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan gagal pada akhir pengobatannya. Untuk yang kelima, kasus setelah lost to follow up. Yang keenam ada kasus lain-lain, dan yang ketujuh ada kasus dengan riwayat pengobatan yang tidak diketahui. Selanjutnya, untuk yang ketiga, klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat. Yang pertama ada monoresisten, di mana resistensi terhadap salah satu jenis OAT ini pertama. Yang kedua ada poliresisten, di mana resistensi terhadap lebih dari satu jenis OAT ini pertama selain isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Untuk yang ketiga multi-drug resisten atau TBMDR, di mana minimal resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Untuk yang keempat extensive drug resistant atau TBXDR, yaitu TBMDR yang juga resisten terhadap salah satu OAT golongan fluoroquinolone dan salah satu dari OAT lini kedua jenis suntikan. Yang kelima, rifampicin resisten, yaitu TBRR yang terbukti resisten terhadap rifampicin baik menggunakan metode genetik atau metode genetik. Untuk klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan status HIV ada 3, yaitu kasus TB dengan HIV positif, kasus TB dengan HIV negatif, serta kasus TB dengan status HIV yang tidak diketahui, yang merupakan kasus TB yang terkonfirmasi bakteriologis atau terdiagnosis klinis. Selanjutnya, gejala klinis yang dialami oleh pasien yang menderita TB yaitu batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak yang bercampur darah, nyeri dada, serta sesak nafas. Adapun gejala lain yang meliputi malaise, penurunan berat badan, menurunnya nafsu makan, menggigil, demam, serta berkeringat di malam hari. Selanjutnya ada diagnosis pada pasien, di mana semua pasien terduga TB harus menjalani pemeriksaan bakteriologis untuk mengonfirmasi penyakit TB. Pemeriksaan bakteriologis merujuk pada pemeriksaan akutan dari sediaan biologis, pemeriksaan biakan, dan identifikasi Mycobacterium tuberculosis atau metode diagnostik cepat. Adapun alur diagnosis pada pasien TB itu tersangka penderita TB yang disuspek TB, dilakukan pemeriksaan dahak SPS sewaktu pagi sewaktu. Lalu ada 3 hasil yang mungkin muncul. Jika hasil BPA-nya positif, maka penderita positif TB. Lalu dilakukan pemeriksaan ronsen dada, dilihat apakah hasilnya mendukung TB atau tidak. Jika hasilnya mendukung, maka pasien positif menderita TB. Jika hasilnya tidak mendukung, maka dilakukan pemeriksaan ulang dahak SPS. Lalu untuk hasil BPA yang positif 1, dilakukan pemeriksaan ulang dahak SPS. Untuk hasil BPA negatif, pasien diberikan antibiotik spektrum luas, lalu dilihat apakah ada perbaikan atau tidak. Jika tidak ada perbaikan, maka dilakukan pemeriksaan ulang dahak SPS. Jika ada perbaikan, maka pasien dinyatakan bukan TB dan dicari kemungkinan penyebab penyakit lain. Selanjutnya, tata laksana TB pada terduga pasien TB.
ada poin yang harus kita perhatikan, di mana pasien merupakan pasien baru atau tidak ada riwayat pengobatan dan tidak ada riwayat kontak dengan pasien TB atau pasien dengan HIV negatif dan tidak diketahui status HIV-nya. Jika pasien yang merupakan pasien baru, maka perlu dilakukan pemeriksaan klinis, pemeriksaan bakteriologis dengan mikroskop atau tes cepat molekuler atau TCM. Lalu, kita harus melihat apakah pasien memiliki akses untuk TCM/TB atau tidak memiliki akses. Jika tidak memiliki akses, maka pasien dilakukan pemeriksaan mikroskopik BPA dan dilihat hasilnya apakah negatif dan positif. Setelah itu, pasien dilakukan serangkaian pemeriksaan lanjutan yang kemudian jika hasilnya negatif, maka pasien dinyatakan bukan TB dan harus dicari kemungkinan penyebab penyakit lain. Dan jika hasilnya positif, pasien terkonfirmasi klinis menderita TB dan pasien diberikan pengobatan TB lini pertama. Untuk poin yang kedua yang harus diperhatikan, jika pasien dengan riwayat pengobatan TB dan pernah kontak erat dengan pasien TB atau pasien dengan HIV positif. Lalu pasien dilakukan pemeriksaan TCM/TB dan dilihat apakah hasil MTB-nya sensitif, indeterminat, resisten, atau negatif. Jika sensitif, maka pasien terkonfirmasi TB dan diberikan pengobatan TB lini pertama. Jika hasilnya indeterminate, maka pasien dilakukan pemeriksaan ulang TCM. Jika hasilnya resisten, maka pasien dinyatakan TBRR atau rifampicin resisten. Jika hasilnya negatif, maka pasien dilakukan pemeriksaan psikotoraks dan dilakukan pemeriksaan seperti pasien yang melakukan pemeriksaan BPA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Frida. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada tata laksana TB pada anak. Anak-anak dengan satu atau lebih gejala TB seperti batuk yang lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan sebelumnya, malaise lebih dari 2 minggu. Nah, gejala-gejala tersebut merupakan gejala yang menetap walau sudah diberikan terapi yang adekuat, maka dilakukan pemeriksaan mikroskopis atau tes cepat dahak pada anak. Apabila hasilnya positif, maka TB anak terkonfirmasi bakteriologis sehingga anak tersebut harus diberikan terapi obat anti-TB. Selanjutnya, apabila hasilnya negatif dan terdapat adanya akses foto ronsen toraks dan atau uji tuberkulin, sehingga perlu dilakukan sistem scoring yang mana apabila skor lebih dari 6, maka anak terkonfirmasi TB anak klinis sehingga perlu diberikan terapi OAT. Selanjutnya, apabila skor kurang dari 6, maka jika dihasilkan uji tuberkulin yang positif atau ada kontak TB paru, maka dikonfirmasi TB anak klinis sehingga perlu dilakukannya atau diberikan terapi obat anti TB. Untuk uji tuberkulin yang negatif dan tidak ada kontak TB paru, maka dilakukan observasi terhadap anak, yaitu observasi gejala selama 2 minggu apabila persisten, kemudian dirujuk kembali untuk dievaluasi. Kemudian apabila tidak dilakukan pemeriksaan, mungkin karena tidak adanya akses foto ronsen toraks atau tidak ada uji tuberkulin, maka apabila anak memiliki kontak TB paru, maka anak didiagnosis TB anak klinis, sehingga perlu diberikan terapi obat anti-TB. Selanjutnya, untuk anak yang tidak ada atau tidak jelas kontak TB parunya, maka dilakukan observasi gejala selama 2 minggu, dan apabila persisten, anak tersebut harus dirujuk kembali untuk dievaluasi. Next. Selanjutnya untuk terapi tuberkulosis, yaitu beberapa obat anti tuberkulosis harus memiliki prinsip. Yang pertama, pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat, mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Kemudian obat yang diberikan diberi dalam dosis yang tepat. Lalu obat yang ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO.
atau pengawas menelan obat sampai selesai masa pengobatan. Kemudian yang terakhir, pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Selanjutnya, obat anti-TB terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal merupakan pengobatan pada semua pasien baru. Nah, tahap ini diberikan selama 2 bulan, yang mana pada umumnya dilakukan dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit. Kemudian adanya daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu pertama. Kemudian untuk tahap lanjutan, tahap ini bertujuan untuk membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, khususnya untuk kuman persisten sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Untuk tahap lanjutan, durasinya yaitu selama 4 bulan, serta pada fase tahap lanjutan ini harusnya obat diberikan setiap hari. Nah, di sini ada beberapa obat anti-TB lini pertama beserta rekomendasi dosisnya. Dibagi dalam dosis rekomendasi harian dan dosis untuk 3 kali per minggu. Untuk dosis rekomendasi harian yaitu isoniazid 5 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 300 mg, rifampicin 10 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 600 mg, pirazinamid 25 mg per kilogram berat badan, etambutol 15 mg per kilogram berat badan, dan streptomycin 15 mg per kilogram berat badan. Untuk rekomendasi dosis yang akan digunakan 3 kali per minggu yaitu isoniazid 10 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 900 mg, rifampicin 10 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimum 600 mg, pirazinamid dengan dosis 35 mg per kilogram berat badan, etambutol 30 mg per kilogram berat badan, dan streptomycin dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan. Nah, beberapa obat anti-TB memiliki mekanisme kerja. Obat yang pertama yaitu isoniazid. Obat ini bekerja dengan mengganggu sintesa micolic acid yang diperlukan untuk membangun dinding bakteri. Isoniazid bersifat bakterisidal sehingga dapat membunuh 90% populasi kuman dalam beberapa hari pertama pengobatan. Nah, isoniazid ini efektif terhadap kuman dalam keadaan metabolik aktif, yaitu kuman yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua yaitu rifampicin. Rifampicin bekerja dengan cara menghambat enzim bakteri ribose nukleotida acid atau RNA polimerase, sehingga sintesis RNA akan terganggu. Rifampicin juga bersifat bakterisidal, sehingga dapat membunuh kuman semidorman yang sebelumnya tidak dapat dibunuh oleh isoniazid. Selanjutnya yang ketiga, pirazinamid. Dengan mekanisme kerjanya, berdasarkan pengubahannya menjadi asam pirazinamidase yang berasal dari basil tuberkulosa. Pirazinamid juga bersifat bakterisidal, sehingga dapat membunuh kuman yang berada dalam sel dengan suasana asam. Yang selanjutnya yaitu etambutol. Etambutol ini bekerja dengan menghambat sintesa RNA pada kuman yang sedang membelah. Nah, kemudian juga untuk menghindarkan terbentuknya micolic acid pada dinding sel. Etambutol sendiri bersifat bakteriostatik dengan menekan pertumbuhan kuman TB yang telah resisten terhadap isoniazid dan juga streptomycin. Kemudian yang kelima yaitu streptomycin bekerja dengan menghambat sintesa protein kuman dengan jalan pengikatan pada RNA ribosomal. Streptomycin ini bersifat bakterisidal sehingga dapat membunuh kuman yang sedang membelah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felicia. Selanjutnya adalah efek samping pada obat antituberkulosis lini pertama. Yang pertama adalah isoniazid yang bersifat sebagai bakterisidal dengan efek samping neuropati perifer, psikosis toksik, gangguan fungsi hati, dan kejang. Yang kedua adalah rifampicin yang bersifat sebagai bakterisidal,
Efek sampingnya adalah flu sindrom, gangguan gastrointestinal, urin berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopeni, demam, skin rash, sesak nafas, dan anemia hemolitik. Yang ketiga adalah pirazinamid yang bersifat sebagai bakterisidal. Efek sampingnya adalah gangguan gastrointestinal, gangguan keseimbangan fungsi hati, dan gout arthritis. Yang keempat, streptomycin yang bersifat sebagai bakterisidal. Efek sampingnya adalah nyeri di tempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik, anemia agranulositosis, dan trombositopeni. Yang kelima adalah etambutol yang bersifat sebagai bakteriostatik. Efek sampingnya adalah gangguan penglihatan, buta warna, dan neuritis perifer. Selanjutnya adalah efek samping obat antituberkulosis pada pengobatan TB-MDR. Yang pertama adalah golongan 1, yaitu obat antituberkulosis lini pertama oral, yaitu pirazinamid, etambutol, yang efek sampingnya tadi sudah disebutkan. Kemudian golongan 2 yaitu OAT suntikan, yaitu ada kanamisin, amikasin, sapreomycin. Ketiga obat ini bersifat sebagai bakterisidal. Efek sampingnya adalah memberikan efek samping seperti pada penggunaan streptomycin, yaitu nyeri di tempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik, anemia, dan agranulositosis. Kemudian golongan 3 yaitu golongan fluoroquinolone, yaitu ada levofloxacin dan moxifloxacin, bersifat sebagai bakterisidal. Levofloxacin memiliki efek samping yaitu mual, muntah, sakit kepala, pusing, sulit tidur, rupture tendon, dan moxifloxacin memiliki efek samping muntah, diare, sakit kepala, pusing, nyeri sendi, dan rupture tendon. Kemudian adalah golongan 4, yaitu golongan OAT lini kedua oral. Yang pertama adalah para-aminosalicilik acid, bersifat sebagai bakteriostatik. Efek sampingnya adalah gangguan intestinal, gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, dan pembekuan darah, hipotiroidisme yang bersifat reversibel. Yang kedua adalah sikloserin, bersifat sebagai bakteriostatik. Efek sampingnya adalah gangguan sistem saraf pusat, sulit berkonsentrasi, dan lemah. Kemudian depresi, bunuh diri, psikosis. Gangguan lain adalah neuropati perifer dan Stevens-Johnson syndrome. Yang ketiga adalah golongan ethionamid, bersifat sebagai bakterisidal. Efek sampingnya adalah gangguan gastrointestinal, anoreksia, gangguan fungsi hati, jerawat, rambut rontok, ginekomasti, impotensi, gangguan siklus menstruasi, hipotiroidisme yang bersifat reversibel. Kemudian obat golongan 5 yaitu obat yang masih belum jelas manfaatnya dalam pengobatan TB resisten obat. Next. Selanjutnya adalah program pemerintah dalam rangka eliminasi TB 2020. Penanggulangan tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2020 dan sampai 2024 dilaksanakan dalam 6 strategi. Yang pertama adalah strategi fungsional dalam penanggulangan TB, terdiri dari strategi 2, yaitu peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien. Kemudian strategi 3, yaitu pengendalian infeksi dan optimalisasi pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis. Dan strategi 5, yaitu peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis. Kemudian strategi pemungkin, yaitu strategi 4, yaitu pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening, diagnosis, dan tata laksana tuberkulosis. Strategi 6, penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Dan strategi 1, yaitu penguatan kepemimpinan program berbasis kabupaten atau kota. Intervensi berdasarkan layanan tuberkulosis yang berkelanjutan. Yang pertama adalah intervensi bagi orang dengan tuberkulosis atau gejala tuberkulosis yang belum atau tidak mengakses layanan kesehatan.
Tindakan yang dilakukan adalah mengembangkan sistem rujukan terduga tuberkulosis yang datang ke layanan kesehatan berbasis masyarakat. Yang kedua adalah melibatkan apotek dalam pemantauan pengobatan tuberkulosis. Yang kedua, intervensi bagi orang dengan tuberkulosis yang datang ke layanan tapi tidak didiagnosis atau tidak dilaporkan. Yang dilakukan adalah pertama penyesuaian alur screening dan diagnosis tuberkulosis, penyediaan akses layanan tes HIV secara merata kepada layanan tuberkulosis, meningkatkan kemampuan petugas tuberkulosis untuk melakukan tes HIV, memastikan ketersediaan logistik laboratorium yang berkesinambungan, penguatan penerapan tempo yaitu temukan, pisahkan, dan obati, dan program pengendalian infeksi tuberkulosis. Kemudian yang ketiga adalah intervensi bagi orang yang dilaporkan sebagai kasus tuberkulosis tapi tidak berhasil diobati, yaitu penggunaan teknologi terbaru untuk pemantauan pengobatan tuberkulosis, implementasi penggunaan obat baru, dan panduan jangka pendek untuk meningkatkan kualitas pengobatan pasien tuberkulosis resisten di Indonesia. Kemudian adalah intervensi lintas masalah atau cross-cutting. Intervensi lintas masalah adalah intervensi yang dibutuhkan untuk lebih dari satu kategori rangkaian perawatan tuberkulosis, meliputi kebijakan dan regulasi, kerjasama multisektor dan lintas program, pembiayaan kesehatan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alifah. Terima kasih. Selanjutnya, program WHO dalam rangka memberantas tuberkulosis, WHO dalam NTB strategi menargetkan mampu menurunkan insiden TB dan rasio kematian sebesar 90% dan 95% pada tahun 2035. Tujuan dari NTB strategi adalah untuk mengenyahkan TB dari dunia sehingga tidak ada lagi kasus TB maupun kematian yang diakibatkan oleh tuberkulosis. Adapun prinsip dari strategi ini oleh WHO adalah satu, mengikutsertakan peran pemerintah dalam mengevaluasi dan memantau jalannya strategi ini. Dua, memanfaatkan koalisi dengan organisasi sosial masyarakat maupun komunitas yang ada. Tiga, menjamin perlindungan HAM dan mempromosikan adanya kesetaraan di masyarakat. Empat, melakukan adaptasi strategi dan target di tiap negara dengan kolaborasi secara global. Adapun pilar-pilar atau komponen yang ada dalam NTB strategi WHO yaitu satu, pelayanan kesehatan yang berintegrasi, patient center, dan upaya pencegahan terhadap penyakit, meliputi deteksi dini penyakit TB, memberikan terapi kepada semua penderita TB secara menyeluruh, dan mengantisipasi kejadian resistensi obat, manajemen adanya komorbiditas, upaya terapi pencegahan pada masyarakat berisiko tinggi, dan pemberian vaksin TB. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan sistem pendukung lainnya, meliputi komitmen politik dengan sumber daya yang memadai untuk perawatan dan pencegahan TB, bekerja sama dengan organisasi sosial masyarakat, komunitas, pihak pemerintah maupun swasta, membuat kebijakan mengenai cakupan kesehatan menyeluruh hingga terapi yang diberikan, dan perlindungan sosial, penurunan angka kemiskinan terkait kejadian TB. Yang ketiga, ada penelitian intensif dan inovatif, meliputi yaitu menemukan dan mengembangkan peralatan yang baru, intervensi yang tersedia, dan juga strategi yang bisa digunakan. Yang kedua, melakukan penelitian untuk mengoptimalkan implementasi atau dampak terhadap intervensi yang akan diberikan, sekaligus mempromosikan inovasi untuk terapi TB. Kesimpulan dan saran, kesimpulan penyakit tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menyerang sistem pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Umumnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan tuberkulosis adalah dengan penggunaan antibiotik. Lini pertamanya adalah kombinasi dari antibiotik isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, streptomycin, dan ethambutol. Kombinasi antibiotik diberikan untuk mencegah resistensi. Pengobatan tuberkulosis merupakan pengobatan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu pemantauan kepada pasien selama menjalankan terapi. Ketidakpatuhan pasien merupakan salah satu penyebab dari resistensi. Sarannya yaitu apoteker memiliki peran penting dalam pencegahan tuberkulosis dan pencegahan resistensi. Oleh karena itu, seorang apoteker perlu melakukan pemantauan terapi pengobatan pada pasien tuberkulosis, terutama pada pasien yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.